إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beriringan dengan salam mari kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian saya berwasiat kepada para hadirin sekalian untuk menjaga ketakwaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dan berupaya untuk meningkatkannya dengan menjalankan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan tema khutbah meraih cinta Allah Azza wa Jalla. Dalam Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala dan Sahih Muslim rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha iza ahabba 'abdan da'a Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Qala fayuhibbuhu Jibrilu summa yunadi fis sama' fayaqulu innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahlus sama'. Qala summa yudha'u lahul qabulu fil ard. Wa iza abghada 'abdan da'a Jibril fayaqul inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Qala fayubghiduhu Jibrilu summa yunadi fi ahli sama' innallaha yubghidu fulanan fa abghiduhu. Qala fayubghidunahu summa tudha'u lahul baghdha'u fil ard. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila ia mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril alaihi salam. Maka Allah berfirman kepadanya, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka engkau cintailah dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril pun mencintai hamba tersebut. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit. Lalu dia berkata, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah oleh kalian. Maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Kemudian orang tersebut dijadikan sebagai orang yang diterima, disenangi oleh penduduk bumi. Dan apabila Allah Azza wa Jalla membenci seorang hamba dengan dosa-dosa, dengan perbuatan-perbuatan buruknya, maka Allah Azza wa Jalla memanggil Jibril alaihi salam. Lalu Allah berfirman kepada Jibril, sesungguhnya aku membenci si fulan, maka bencilah oleh engkau dia. Maka Nabi SAW bersabda, Jibril pun membenci orang tersebut. Kemudian Jibril memanggil, menyeru di tengah-tengah penghuni langit. Kata Jibril, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla membenci si fulan, maka kalian bencilah dia. Maka penduduk langit pun membencinya. Kemudian orang tersebut dijadikan sebagai seseorang yang dibenci di atas muka dunia ini. Dari hadis yang mulia ini kita mengetahui bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat mahabbah, sifat mencintai. Ada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan sebaliknya ada hamba-hamba yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla karena amal-amal solehnya, karena ibadahnya, ketaatannya dan kepatuhannya kepada syariah Allah Azza wa Jalla. Dan ada hamba-hamba yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla karena penentangannya, karena takabburnya, karena ujubnya, karena sifat-sifat buruknya di atas muka dunia ini. Siapa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Azza wa Jalla telah menerangkan siapa hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di antara hamba-hamba yang Allah cintai ini,
kalaupun kita tidak termasuk ke dalam semua golongan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, minimal kita termasuk ke dalam salah satu golongan yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah, yang pertama adalah al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Kata at-taqwa maknanya adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dengan niat mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dan dikerjakan sesuai dengan tuntunan Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam sunnah Nabi SAW. Itulah orang yang bertakwa, orang yang mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya di dalam Al-Quranul Karim, orang yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnah beliau. Kemudian dia juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Dia juga menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sunnah beliau. Kemudian dia mengerjakan perintah dan menjauhi larangan tersebut, ada niat dalam hatinya untuk mendapatkan keridaan, balasan dan ganjaran yang besar dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dia mengerjakan perintah serta menjauhi larangan berdasarkan kepada ilmu yang diambil dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah Nabi SAW. Inilah yang dikatakan sebagai al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita semua sebagai hambanya untuk bertakwa kepadanya. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian semua meninggal kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Allah perintahkan kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa, sesuai dengan kemampuan kita semua. Kata Allah Azza wa Jalla, fattaqullaha mastata'tum. Dalam akidah maka kita tidak ada kita mengatakan semampunya, tetapi dalam ibadah kita bisa mengatakan semampu yang kita bisa kerjakan. Kalau akidah, maka kita harus berakidah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jalla, kepada rukun-rukun iman. Tetapi dalam ibadah ada keringanan-keringanan. Disitulah digunakan ayat yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Di antara hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah al-muhsinin, orang-orang yang senantiasa berbuat baik dalam kehidupan dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kalian semua fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla, yakni dalam jalan-jalan kebaikan, untuk membantu rumah Allah, untuk membantu talabatil ilmi, penuntut ilmu, untuk membeli buku-buku yang bermanfaat, membeli mushaf, membantu orang-orang yang kesusahan, membantu mujahidin fi sabilillah, dan berbagai macam bentuk kebaikan yang lainnya. Wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah, yakni ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian lemparkan diri kalian ke dalam kehancuran. Kemudian Allah perintahkan kita semua berbuat baik. Kata Allah, wa ahsinu, berbuat baiklah kalian dalam bentuk yang umum. Perintah berbuat baik disebutkan dalam ayat ini, tidak disebutkan apa bentuk perbuatan baiknya, menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik dalam rupa kebaikan yang berbagai macam bentuknya. Kemudian kata Allah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang senantiasa menginfakkan harta mereka dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang, dan orang-orang yang senantiasa bisa mengendalikan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang biasa memaafkan kesalahan orang lain. Kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Dari dua ayat yang mulia ini kita bisa mengambil beberapa bentuk al-ihsan, mengambil beberapa bentuk perbuatan baik. Di antaranya al-infaqu fi sabilillah, yaitu berinfak dengan harta yang kita miliki untuk kebaikan agama kita ini. Di antaranya juga adalah tidak membawa diri kita ini ke dalam hal-hal yang membinasakan diri kita. Entah itu al-muharramat, hal-hal yang diharamkan, entah itu al-khaba'is, perbuatan-perbuatan buruk, entah itu berbagai macam al-ma'asi, perbuatan-perbuatan maksiat.
Kita jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan yang membawa kepada kehancuran. Itu juga termasuk di antara bentuk al-ihsan, berbuat baik. Di antaranya juga adalah al-infaqu fis sarra'i wad dharra. Senantiasa mau bersedia menyumbangkan dari sebagian hartanya dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang. Dan di antara bentuk al-ihsan, berbuat baik, adalah kazmul ghaiz, berusaha untuk menahan emosinya. Dia bukan orang yang emosian. Dia bisa menjaga dirinya, bisa mengontrol dirinya, bisa mengendalikan emosinya dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan ini. Di antaranya juga adalah dia bisa memaafkan orang lain. Wal afina 'anil nas. Dia bisa memaafkan orang lain. Orang lain meminta maaf kepadanya dan dia bisa memaafkan orang lain tersebut. Karena kita lihat dalam kehidupan kita ini, banyak sekali orang-orang yang menyimpan dendam begitu lama, sampai mati kadang, karena tidak bisa memaafkan orang lain. Padahal kita tahu bahawa di antara bentuk al-ihsan, di antara bentuk kebaikan adalah bersedia memaafkan orang lain. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah at-taibu minaz zambi wal mutatahhirina minhu. Orang-orang yang bertaubat dari dosanya dan orang yang berupaya membersihkan dirinya dari dosa. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Kita semua mengakui bahawa kita adalah hamba yang berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mengatakan bahawa dirinya jauh dari dosa. Semuanya adalah hamba-hamba yang berdosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan, dan sebaik-baik orang-orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang kemudian dia mau bertaubat setelah dia melakukan kesalahan. Orang-orang yang bertaubat dari dosa itu bukan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, tetapi disenangi oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, hatinya dari perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Allah senang kepada orang yang bertaubat. Allah senang kepada orang yang berupaya membersihkan dirinya, tidak bergelimang dosa, tidak bergelimang maksiat, tapi dia berupaya terus mempersucikan dirinya dari segala yang mengotori dirinya. Maka kita hendaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Taubat yaitu meninggalkan dosa, berjanji tidak akan melakukan dosa lagi, kemudian bertekad tidak akan melakukan dosa lagi, dan menyesali atas dosa yang telah dilakukan selama ini, berusaha meninggalkannya. Kemudian di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang muslim pun yang meragukan bahawa sebaik-baik petunjuk dalam kehidupan ini adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairal hadyi hadyu Muhammad." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapat wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Beliau adalah orang yang berbicara berdasarkan tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbicara mengikuti hawa nafsunya sesuai dengan apa yang dimaunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang beliau ucapkan adalah wahyu yang berasal dari Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang mengikuti setiap petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk di antara orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mengaku mencintai aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, maka kalian ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Ayat ini disebut oleh para ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Karena banyak orang yang mengatakan saya cinta Rasulullah, tapi dia tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayat ini disebut dengan ayat ujian. Kalau kamu mengaku mencintai Rasulullah, ikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru dikatakan cinta yang benar. Bagaimana bentuknya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah al-imanu bihi, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla.
Kemudian imtithalu amrihi, mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harus menjadi keyakinan dalam diri kita sebagai seorang muslim bahwasanya semua yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang wajib, baik yang mustahab maupun yang sunnah, yang nafilah, semuanya adalah kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Dan di antara bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tarku nahyihi, menjauhi larangan Rasulullah SAW. Dan wajib ada dalam diri tiap-tiap muslim bahwa apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW terdapat bahaya, terdapat mudarat, terdapat kerugian bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Kemudian di antara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah orang yang mengerjakan amal ibadah yang sunnah setelah amal ibadah yang wajib. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, kata beliau, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada suatu amal ibadah yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendekatkan diri kepadanya, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengerjakan ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib semuanya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan ibadah yang wajib lebih utama dari semua ibadah sunnah. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi ini, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Seorang hamba yang senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah. Coba kita lihat dalam kehidupan kita ini. Ibadah nafilah, ibadah-ibadah sunnah lebih banyak jumlahnya daripada ibadah yang wajib. Solat yang wajib hanya 5 kali dalam sehari semalam. Tapi solat sunnah yang mengiringi salat wajib, sebelum salat wajib, setelah salat wajib, salat qiyamul lail dan salat-salat lainnya lebih banyak. Ya, kata Rasulullah SAW, dan seorang hamba yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan an-nawafil, yaitu ibadah-ibadah sunnah, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa yang akan dirasakan oleh seorang hamba yang senantiasa mengerjakan ibadah sunnah di dalam kehidupannya di dunia ini? Tentunya setelah mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia mendengar dengan pendengaran tersebut. Maksudnya adalah seorang hamba yang senantiasa mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga pendengarannya, sehingga pendengarannya hanya mendengarkan hal-hal yang baik. Allah Azza wa Jalla akan jaga pendengarannya, sehingga pendengarannya tidak digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang buruk, untuk mendengarkan Al-Quranul Karim, untuk mendengarkan nasihat-nasihat para ulama, bukan untuk mendengarkan al-muharramat, hal-hal yang diharamkan. Wa basarahu allazi yubsiru bihi. Kalau seorang mengerjakan yang wajib, tekun mengerjakan yang sunnah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjadi mata yang dia melihat dengannya. Maksudnya adalah seorang hamba yang mengerjakan ibadah yang wajib dan terus mengerjakan yang sunnah, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga matanya, sehingga matanya dia bawa kepada hal-hal yang baik, sehingga matanya dipergunakan untuk melihat hal-hal yang baik, bukan untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Wa yaduhu allati yabtishu biha, dan aku adalah tangannya yang dia mengambil dengan tangan tersebut, yakni Allah Azza wa Jalla jaga tangannya sehingga dia tidak melakukan kejahatan-kejahatan dengan tangannya. Dia tidak mencuri barang orang lain dengan tangannya. Dia tidak menyakiti orang lain dengan tangannya tersebut. Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala tangannya karena dia mengerjakan al-wajibat, kewajiban-kewajiban, dan tekun mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Yang dimaksud adalah Allah Azza wa Jalla menjaga kaki hamba tersebut, sehingga dia melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang mulia, ke tempat-tempat yang baik seperti masjid, seperti madrasah, ya. Dan dia menjaga kakinya dari melangkah ke tempat-tempat yang haram. Kemudian kata Rasulullah, "Wa in sa'alani la u'tiyannahu." Kalau dia meminta kepadaku, aku akan berikan. Orang-orang yang senantiasa mengerjakan al-wajibat, ibadah-ibadah yang wajib, dan senantiasa menjaga an-nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah, kalau dia meminta kepada Allah, Allah akan berikan permintaannya. Wala in ista'azani la'uizannahu. Kalau dia memohon perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi, kata Allah Azza wa Jalla. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah as-sabirin, orang-orang yang senantiasa bersabar dalam kehidupan dunia ini. Sabar di atas ketaatan, sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah dalam kehidupan ini, sabar menahan diri dari berbagai macam godaan-godaan syahwat. Itu termasuk di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Allah Azza wa Jalla
mencintai orang-orang yang bersabar. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah al-mutawakkilin, orang-orang yang senantiasa menyerahkan segala urusannya kepada Allah Azza wa Jalla ba'dal akhzi bil asbab. Setelah dia berusaha semaksimal mungkin, kemudian hasil dari usahanya tersebut diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu sudah bertekad bulat untuk melakukan sesuatu, maka serahkanlah hasil akhirnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang berserah diri kepadanya. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah al-adilin, orang-orang yang berbuat adil dalam kehidupannya kepada apapun. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Kalau kamu menghukum, hukumlah di antara mereka dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang berbuat adil. Adil itu artinya wad'u syai'i fi makanihi laiqi bihi, yaitu menempatkan sesuatu di tempat yang sesuai dengannya. Orang bersalah dihukum bersalah, orang yang benar dibebaskan. Itu adalah salah satu bentuk keadilan, yaitu keadilan dalam memberikan hukum. Inilah di antara hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dia disenangi oleh penduduk bumi dan penduduk langit, dan Allah Azza wa Jalla akan memasukkannya ke dalam surga pada hari kiamat. Oleh sebab itu kaum muslimin, mari kita berlomba-lomba untuk menjadikan diri